Dari kawasan Jalan Ahmad Yani Merauke, saya Ligus Mahuse. Pagi ini kembali menyapa Anda dalam paket dialog interaktif. Pagi ini kita berbicara soal kesiapan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tahun 2024 yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Papua Selatan. Nah, saudara pendengar dimanapun berada, nanti di sesi berikut saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan Anda terkait dengan pelaksanaan FLS2N tahun 2024 yang dilaksanakan secara tingkat Provinsi Papua Selatan dipusatkan di Kabupaten Merauke kali ini pendengar. Untuk berbicara ataupun membahas lebih jauh tentang bagaimana kesiapan festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tahun 2024 kali ini pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Bapak Ignatius Babaga. Selamat pagi Pak Ignatius, apa kabar? Selamat pagi, kabar sehat-sehat selalu. Baik. Selanjutnya ada Ketua Panitia Pelaksanaan FLS2N tahun 2024, Ibu Oliva Koneng. Ibu Oliva, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi juga, sehat-sehat selalu. Baik, tentunya kita berharap juga pendengar kami dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dalam menunaikan rutinitas tugas ataupun pekerjaan boleh berjalan lancar dan tentunya sukses. Baik, pendengar di mana saja berada, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Saya ingin dulu mungkin secara umum Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Pak Ignas, untuk memberikan gambaran umum terkait dengan kondisi pendidikan, lalu diselenggarakannya pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional S2N tahun 2024 yang dilaksanakan setingkat Provinsi Papua Selatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih saudara pendengar di seluruh Provinsi Papua Selatan, baik yang ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu pendengar di seluruh Provinsi Papua Selatan, perlu Bapak Ibu kita tahu bahwa salah satu amanat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga pendidikan harus senantiasa ditingkatkan, termasuk dari jenjang pendidikan dasar, SMP, SMA, SMK di Provinsi Papua Selatan. Oleh sebab itu, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia masa kini terhadap pendidikan, peserta didik dan sekolah membutuhkan peningkatan dan pengembangan dalam berbagai aspek. Lomba seni siswa nasional FL2SN tahun 2024 tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Saat ini kami perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peningkatan dan pengembangan berbagai aspek seperti kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, serta peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pendidikan. Dengan demikian, maka adanya festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2024 se-Provinsi Papua Selatan dengan aneka lomba menjelang Hardiknas tahun 2024 yang menjadi sarana
serta peluang peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat yang nantinya akan menjadi prestasi bagi lembaga dan khususnya peserta didik yang mengikuti FL2SN Provinsi Papua Selatan. Kegiatan FL2SN bertujuan untuk meningkatkan kreativitas serta minat dan bakat peserta didik di lingkup Provinsi Papua Selatan dan nantinya akan menjadi bakal masa depan bagi peserta didik. Selain itu, tuntutan manfaat FL2SN tahun 2024 sebagai ajang penyaluran prestasi peserta didik dan penggalian minat dan bakat siswa. Bahkan FL2SN sebagai sumber inspirasi serta ide-ide baru dalam kreativitas suatu lembaga atau sekolah. Juga sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi berbagai mata pelajaran di sekolah. Karena itu, kami mempersilakan setiap siswa mengeluarkan bakat mereka karena ada lomba debat bahasa Indonesia, lomba debat bahasa Inggris, cipta puisi, teater monolog, paduan suara, tari kreasi, dan nyanyian solo. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan menyampaikan kepada seluruh peserta yang mengikuti ajang Lomba FL2SN tahun 2024 yang terdiri dari 4 kabupaten. Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat untuk bagaimana bisa menyalurkan bakat dan minat pada tahun 2024 ini. Saya mengharapkan juga perlu ada dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk bagaimana kita bisa mensukseskan kegiatan lomba minat dan bakat siswa tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan selalu menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat siswa itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, para pendengar di seluruh Provinsi Papua Selatan, Bapak dan Ibu guru, para pemerhati pendidikan di seluruh Provinsi Papua Selatan, kami sangat mengharapkan untuk mari kita bekerja sama bagaimana kita mengembangkan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA demi kemajuan pendidikan di Provinsi Papua Selatan. Majulah terus negeriku, Papua Selatan Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadin. Nanti saya juga akan lebih gali lagi soal bagaimana rangkaian FL2S ini digabungkan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati nanti setiap tanggal 2 Mei untuk tahun ini. Nanti saya akan lebih jauh lagi. Saya ingin dari Ibu Ketua Panitia dulu, ini sejauh ini bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan oleh Panitia dalam rangka penyelenggaraan festival dan seni siswa FL2SN tahun 2024 yang dilakukan kali ini? Baik, persiapan yang sudah dilakukan untuk tidak hanya FLS2N saja, tetapi ada O2SN, ada OSN, juga ada LKS. Tapi lomba yang pertama dilakukan yaitu FLS2N, sehingga kami gabungkan dengan kegiatan 2 Mei. Iya, Hari Pendidikan Hari Nasional. Pendidikan Nasional.
Persiapan yang dilakukan sudah 90%. Kami mulai dengan nanti penjemputan besok tanggal 1. Iya. Tanggal 1 dilakukan sampai welcome partai nanti malam. Kemudian dilanjutkan dengan upacara 2 Mei dan dilanjutkan pada tanggal 3 mulai dengan lomba sampai dengan tanggal 5 penutupan nanti. Jadi persiapan sudah 90%. Oke. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa lomba yang kemudian macam misalkan FL2SN, kemudian O2SN dan beberapa kenapa kalau saya tidak salah ingat itu di tahun 2023 lalu itu seluruh kegiatan dirangkai menjadi satu. Tahun ini memang agak sedikit beda atau seperti bagaimana mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya dan juga para orang tua di rumah sehingga ini juga bisa menjadi catatan penting bagi mereka. Dipisahkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian melalui BPT. Gitu. Kalau tahun lalu kami satukan karena itu hal yang pertama. Ya. Kalau tahun ini kami sesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Balai Talenta Pengembangan Balai Talenta Indonesia. Gitu. Oke. Oke, Ibu, berapa totalitas peserta yang kemudian akan mengikuti lomba dari beberapa mata lomba yang diputuskan oleh panitia untuk diikutkan pada masing-masing siswa? Untuk FLS 2N juara 1 dan juara 2 untuk tingkat provinsi. Tetapi ke tingkat nasional dia akan menjadi hanya juara 1 saja yang mewakili. Mata lomba yang kami lombakan di tingkat provinsi sebanyak 33 mata lomba. 33 mata lomba ya? 33 mata lomba. Peserta yang terdaftar di dalam sistem yaitu 257. Tetapi yang sudah di SK-kan sampai dengan saat ini yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Bovendigul yaitu 127 peserta. Kami masih tunggu dari Kabupaten Mapi. Jadi diperkirakan sekitar 150 secara kasar. Oke. Dari sisi akomodasi dan lain sebagainya, Bu Ketua Panitia mungkin bisa memberikan pencerahan bagi saya dan juga pendengar serta orang tua. Dari sisi transportasi. Transportasi pihak kabupaten peserta datang ditanggung oleh kabupaten sampai di sini akan digantikan oleh pihak provinsi sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, saya persilahkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Line telepon 0971 321 401. Saya persilahkan Anda. Mungkin Anda ingin memberikan masukan ataupun pandangan Anda terkait dengan rencana pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tahun 2024 yang dilakukan kali ini. Saya persilahkan Anda sambil menanti Anda pendengar. Saya ingin dari Pak Kepala Dinas lagi sebelum nanti saya lebih jauh lagi menggali tentang mata-mata lomba apa saja dan bagaimana respon dari siswa ataupun guru-guru yang berada di 4 kabupaten di wilayah selatan Papua ini. Saya ingin Pak Kepala Dinas soal penggabungan FLS2N yang dilakukan kali ini dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 yang dilakukan kali ini. Pak Kadin, silakan. Baik, terima kasih. Perlu Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan untuk sehingga kita bisa ketahui bersama di seluruh Provinsi Papua Selatan yang hari ini mendengarkan dialog. Di tahun 2023 itu ada penggabungan kegiatan. Namun pada saat itu kami Provinsi Papua Selatan baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan FL2SN atau kegiatan minat bakat siswa tahun 2023. Itu pun mungkin karena baru sehingga itu kita padatkan menjadi satu kegiatan pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Kalau sekarang
kita sesuaikan dengan jadwal. Iya, iya, iya. Jadwal Juknis Nasional. Kenapa kita harus pisahkan itu? Karena yang perlu kita ketahui bahwa jadwal nasional itu kita harus mengikuti kegiatan minat bakat siswa. Mulai dari FL2SN, O2SN, LKS, itu sesuai Juknis Nasional. Sehingga sebelum kami melaksanakan kegiatan lomba minat bakat siswa tahun 2024, ini kan kami jalan sesuai dengan Juknis yang sudah ada dari Iya, iya, iya. Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, sehingga sebelum kami melaksanakan ini, kami sudah lebih dulu membentuk panitia. Iya, iya. Panitia tingkat provinsi. Nah, setelah kami membentuk panitia tingkat provinsi, maka kita menyurati ke 4 kabupaten. 4 kabupaten sehingga para kepala dinas, pemangku kepentingan di kabupaten masing-masing itu sudah bisa melihat bagaimana surat ini harus ditanggapi secepatnya, sehingga dari situlah kami melaksanakan kegiatan lomba minat bakat siswa ini. Sehingga di tahun 2003 memang agak sedikit beda karena penggabungan tadi saya sampaikan. Karena waktu itu mungkin kami baru, ya sudah kita jalan dulu. Tapi tahun ini kita harus jalan sesuai dengan Juknis dan ya, yang sudah ditetapkan oleh secara nasional begitu Pak ya? betul, ya secara nasional. Sehingga dalam kegiatan 2 Mei itu kita mulai masuk dengan kegiatan FL2SN dulu. Mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Setelah itu kami masuk lagi dengan LKS. LKS tingkat SMK. Sedangkan FL2SN ini kita mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Nah, setelah LKS kita masuk dengan O2SN. Setelah O2SN kita lagi masuk dengan kegiatan OSN. Nah, ini beberapa kegiatan tetap terjadwal, terstruktur. Sehingga kita tidak seperti tahun lalu, kita sama-sama, akhirnya juga agak sedikit, agak sedikit mau bilang ini juga, tetapi ya sudah karena kita baru. Tetapi kita mulai dari tahun 2024 kita sudah harus jalan sesuai dengan mekanisme, dengan Juknis yang ada, sehingga kita betul-betul bisa mengukur bagaimana FL2SN itu, kemudian O2SN, kemudian LKS, ya itu bisa. Artinya kita bisa mengukur sehingga kita bisa melihat siswa-siswa kita, anak-anak kita yang betul-betul dia mengikuti hasil yang betul-betul dari Dewan Juri yang memutuskan bahwa itu betul-betul hasil yang betul-betul untuk kita bisa mereka-mereka yang lolos seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Ya, kita hanya nanti untuk tingkat nasional itu hanya yang juara 1 saja. Sehingga kita persiapkan kita punya anak-anak ini dengan baik, sehingga di tingkat nasional ini juga kita harus bersaing di tingkat nasional. Kita tidak kalah saing dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia sini. Dalam artian juga Pak Kadis bahwa tingkat kabupaten juga melaksanakan hal sama, sehingga memang dari sisi tingkat kabupaten juga dilaksanakan tingkat provinsi dan tingkat nasional dalam seperti tadi Bapak sampaikan demikian begitu ya. Iya, jadi setelah kita membentuk panitia, surat kita surati, lalu di kabupaten mereka melaksanakan kegiatan juga. Dari hasil itu yang mereka kirim. Mereka kirim ke tingkat provinsi, dari tingkat provinsi yang masuk juara 1 itu yang kita kirim lagi ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Oke. Baik, Ibu Ketua Panitia, terkait dengan penjurian ini seperti apa, mungkin sudah diatur sehingga memang seperti yang tadi disinggung oleh Pak Kadis juga benar-benar siswa yang memang memiliki kemampuan, minat dan bakat itu benar-benar juga bisa dinilai secara efektif dan efisien untuk menentukan yang terbagus untuk mewakili Provinsi Papua Selatan di kancah nasional. Ya.
Untuk juri itu memang betul-betul mereka yang punya kompeten di bidang seni. Juga mereka yang punya sertifikat sebagai juri secara nasional. Itu yang diambil untuk melakukan penilaian terhadap para siswa di bidang seni, terutama dalam kegiatan FLS 2N. Jumlah juri dalam kegiatan FLS 2N yaitu 54 orang. Iya. Ya, untuk 33 mata lomba. Baik, Ibu Ketua dan juga Bapak Kadin, sambil menanti pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0971321401, saya bacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk di inboxnya program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Merauke pagi ini. Langsung saja saya bacakan. Selamat pagi RRI dan selamat pagi Bapak narasumber, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, serta Ibu Oliva. Saya Ari dari Kabupaten Mapi. Saran saya dari provinsi kalau boleh berkunjung ke 3 kabupaten untuk melihat potensi minat dan bakat anak-anak kita. Misalnya di Kabupaten Mapi banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah sehingga mereka beralih ke hal-hal negatif seperti lem aibon, miras, mencuri dan lain-lain. Sehingga perlu perhatian juga para pelajar dari SD, SMP dan SMA SMK banyak memiliki bakat di bidang seni, tari, nyanyi, berbahasa asing, mengukir dan lain-lain. Perlu diperhatikan dan dibina terus. Terima kasih RRI dan terima kasih Bung Eligius Mahuse. Oke, terima kasih Pak Ari ya, Pak Ari di Kabupaten Mapi sudah memberikan saran dan saya pikir ini nanti dijawab oleh Pak Kadin selaku Kepala Dinas yang kemudian agak sedikit secara umum ya menyarankan ini. Oke, terima kasih. Lagi-lagi pendengar di 0971321 kami masih menanti jaringan Anda. Sambil menanti, mungkin saya persilakan Pak Kadin untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ari secara umum. Nah, nanti kemudian saya lanjutkan kepada Ibu Ketua Panitia lagi soal teknis dan bagaimana pelaksanaan tempat dan juga waktu kegiatan dilaksanakan FL2SN di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke kali ini. Pak Kadin, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari di Kabupaten Mapi. Saya perlu sampaikan juga bahwa kami juga punya niat nanti kami akan berkunjung ke 3 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Untuk itu perlu Bapak Ari ketahui bahwa anak-anak kita ini kan punya bakat dan minat. Nah, sehingga apa yang tadi Pak Ari sampaikan, saya tahu Pak Ari mungkin juga Pak Guru, saya mau sampaikan juga untuk Pak Ari sendiri. Bagaimana kita di daerah itu sendiri harus punya kontribusi. Kontribusi bagaimana anak-anak kita yang putus sekolah. Ya. Jadi kalau kami di tingkat provinsi, kami punya kewenangan terbatas. Terbatas dalam hal di PP 106 itu kewenangan. Jadi kalau untuk pendidikan khusus untuk para guru itu ada di kabupaten, sehingga semua kewenangan itu tinggal bagaimana Bapak Ibu yang ada di kabupaten, dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten yang ada di 4 kabupaten, bisa melihat hal-hal seperti ini. Karena kewenangan terbatas, jadi kami sebatas bisa koordinasi saja. Kewenangan itu ada di kabupaten masing-masing. Sehingga apa yang disampaikan tadi, lomba minat bakat siswa ini bisa tersalur. Bagaimana peran guru di sekolah itu. Peran guru, peran orang tua, sehingga kita tidak bisa melepaskan hal ini kepada siapa. Tetapi yang pertama itu adalah orang tua. Orang tua kemudian guru.
guru itu harus berada di tempat. Bagaimana guru kalau tidak ada di tempat, bagaimana siswa bisa mengikuti pendidikan. Jadi bagi saya, kami juga tetap akan melihat hal-hal seperti ini, tetapi perlu dukungan dari semua pihak. Apalagi pemerhati pendidikan. Pemerhati pendidikan juga harus membantu kami di provinsi juga. Jadi bagi saya sebagai kepala dinas, kita akan tetap melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan minat bakat siswa, itu pun secara nasional kita akan mengikuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Tetapi perlu kita ketahui memang hampir semua kabupaten di Provinsi Papua Selatan ini kita punya anak punya bakat dan minat itu ada. Sekarang tinggal bagaimana peran kita, pemerintah, masyarakat, orang tua, kita harus sama-sama sehingga mereka kita tidak lepas, mereka akan masuk di hal-hal seperti ini yang tadi dibilang lem aibon dan lain-lain sebagainya, pencurian dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena yang pertama itu pendidikan itu ada di siapa? Di orang tua, di keluarga. Itu yang pertama harus kita bentuk dari situ dulu. Hal ini yang mesti disadari oleh setiap orang Ya, tua, betul. gitu ya. Ya. Harus kita sadari betapa pentingnya pendidikan. Kalau kita tidak sadar bahwa waktu ini kan berjalan terus, pendidikan ini juga, aturan juga tetap berubah terus. Jadi sangat kami harapkan, terima kasih Pak Ari sudah memberikan masukan kepada kami di selaku Kepala Dinas Provinsi Papua Selatan. Kami akan tetap apa yang menjadi saran dan kritik untuk membangun khususnya dunia pendidikan, kami akan siap selalu menerima saran dan kritik. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Kadin dan pendengar di mana saja Anda berada, sebelum saya ke Ibu Ketua Panitia lagi, mungkin kita akan break sebentar. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Merauke. Anda masih terus bersama kami siaran Radio Republik Indonesia Merauke program 1 pendengar kami siarkan dari kawasan Jalan Ahmad Yani Merauke. Pagi ini kita masih berbicara soal bagaimana kesiapan festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tahun 2024. Masih bersama saya di studio pagi ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Pak Ignatius Babaga dan juga Ketua Panitia Penyelenggaraan FLS2N tahun 2024 Ibu Oliva Koneng. Ibu Oliva, saya ingin mungkin menyampaikan kepada saya dan pendengar terkait dengan berdasarkan jadwal dan yang sudah ditetapkan oleh panitia, tempat pelaksanaan di mana dan seperti apa pengaturannya, sehingga ini juga bisa menjadi catatan bagi saya, pendengar terutama orang tua. Silakan. Untuk tempat tinggal kami telah siapkan hotel, Hotel Halogen, Sunny Day dan Kerin. Surat kami sudah kirim ke kabupaten mana yang nanti tinggal di Hotel Halogen, Sunny Day dan Kerin. Kami sudah kirimkan. Tempat kegiatan di SMP 1, SMP Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 1 Merauke, dan SMP John Merauke. Di 3 tempat kegiatannya. Dan mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 penutupan. Pembukaan dimulai dengan welcome party tanggal 1, lalu dilanjutkan dengan tanggal 2 upacara, tanggal 3 kegiatan, tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 kegiatan, tanggal 5 langsung penutupan nanti di GOR pada jam 4 sore. Mungkin itu rentetan kegiatan yang secara keseluruhan saya sampaikan di sini. Baik, oke. Kemudian saya ingin lagi Pak Kepala Dinas, ini terkait dengan secara umum pelaksanaan untuk tingkat nasional ini, rencana persiapan kapan ini Pak Kadin? Secara umum kegiatan ini kita laksanakan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua.
Kita mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Setelah hasil seleksi minat dan bakat siswa itu, berapa jumlah siswa kita dan kita harus mempersiapkan. Tinggal nanti kami melihat jadwal nasional itu kapan dimulai. Saya pikir itu sudah ada ya Ibu Ketua. Siap, sudah. Nah, itu sudah ada sehingga kenapa kita kasih sampai batas tanggal 5 karena kita melihat waktu juga sehingga pada saat nanti ada undangan dari Kementerian Pendidikan sehingga kami bisa mempersiapkan siswa-siswa kita lagi dengan baik sehingga pada saat nanti mereka mengikuti lomba di ajang tingkat nasional kan mereka punya mental dan jati diri yang harus mereka percaya bahwa kami juga orang Papua Selatan juga harus bisa. Artinya siswa-siswa kita yang ada di Provinsi Papua Selatan ini nanti ada gabungan. Artinya dari 4 kabupaten bagaimana kita nanti penilaian juri itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dari hasil juri itu maka yang lolos juara 1 itu yang kita gabung dari 4 kabupaten. Sehingga dari 4 kabupaten ini akan mewakili kita Provinsi Papua Selatan untuk tingkat nasional. Artinya siapapun yang keluar sebagai juara pada penyelenggaraan FL2SN ini, itulah yang kemudian akan mewakili Provinsi Papua Selatan di kancah nasional, begitu Pak Kadin? Ya siap, jadi itu yang kami nanti laksanakan itu. Saya berharap sebagai Kepala Dinas dalam penilaian juri harus objektif. Artinya tidak melihat bahwa saya ini Kepala Dinasnya dari Kabupaten Mapi bahwa harus anak Mapi sekian terus sekian, tidak. Tetapi apapun keputusan dari juri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Itulah hasil yang kita dapatkan. Maka hasil itu sudah yang nanti anak-anak kita ini kita persiapkan dengan baik, kita mereka bisa mengikuti lomba di tingkat nasional. Sehingga karena mungkin melihat saya dari kabupaten ini mungkin mereka tidak, bagi saya mau ini objektif Dalam memberikan penilaian. Sehingga tidak asal kita kirim siswa ke sana, tetapi bagaimana siswa yang betul-betul dengan hasil penilaian itu yang kita kirim. Dari sisi kualitas juga dari sisi kualitas, pokoknya dari semua sisi. Itu yang kita lihat. Penilaian seperti itulah. Sehingga mereka bisa menjadi satu. Artinya dari 4 kabupaten, ketika mereka menjadi satu, mereka bisa tahu bahwa saya anak Papua Selatan. Saya anak Papua Selatan. Dan itulah menjadi pegangan bagi mereka. Pegangan bagi mereka. Baik, Pak Kadin, Ibu Ketua Panitia, kami punya waktu sekitar 6 menit ke depan. Saya ingin masing-masing mungkin dari Ibu Ketua menyampaikan rangkuman dari si perbincangan kita pagi ini. Saya ingin dari Ibu Ketua Panitia dulu menyampaikan kepada saya dan juga pendengar, terutama orang tua di rumah. Kepada anak-anak Papua Selatan, terutama yang terdaftar untuk mengikuti festival lomba seni siswa nasional tingkat Provinsi Papua Selatan, mari kita berprestasi. Kita tunjukkan bakat minat kita. Kita tunjukkan kualitas kita, sehingga apa yang ingin kita raih, tetap kita raih, dan kita menjadi bagian daripada dunia pendidikan, menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia. Merdeka berprestasi, talenta seni menginspirasi. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Kadin, saya persilahkan, waktu tersisa kurang lebih sekitar 5 menit. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan perlu memberikan motivasi kepada para siswa dan para guru pendamping. Mari saya mengajak kita semua yang ada di 4 kabupaten untuk tetap terus maju, mengembangkan talenta-talenta anak-anak kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang berprestasi, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Majulah negeriku. Terima kasih. Baik.
Pendengar di mana saja Anda berada, Pak Kepala Dinas, terima kasih atas waktunya bersama kami. Ibu Ketua Panitia, terima kasih atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia Merauke pagi ini. Kita sudah berbicara banyak hal terkait dengan bagaimana kesiapan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional FLS 2N tahun 2024 kali ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa kesiapannya sudah mencapai 90%, hal-hal yang kemudian akan dipersiapkan dan tentu siap dengan beberapa agenda yang sudah ditetapkan, seperti halnya pelaksanaan welcome party nanti di tanggal 1, kemudian dilanjutkan pula dengan upacara Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya tanggal 2 Mei sehingga tanggal 3, 4, dan 5 itu berada pada sesi pelaksanaan lomba itu sendiri. Akhirnya saya Ligus Mahuse mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini saya kembali ke rekan penyiar. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.